wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang masih berada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua musibah, dijauhkan dari semua penyakit. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini, pelajaran fikih, dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Sebelum saya mulai pelajaran, tolong diperhatikan semuanya, tolong dicermati, difahami, nanti ditulis, disalin ke buku tulis. Tolong semua yang ada di kitab Mabadiul Fikih Juz 1 ditulis, disalin ke buku tulis. Lalu dikasih jarak minimal 3 baris. Minimal 3 baris untuk digunakan maknai. Marilah kita mulai pelajaran pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid dharain amin. Sekarang kita membahas tentang bab toharoh, yaitu bab yang menerangkan tentang bersuci. At-toharotu ay hadhihi, utawi iki iku mertelaake sesuci. Soal, ma iku opo at-toharotu utawi aran sesuci? Jawabannya, hiya utawi toharoh iku fi'luma, iku ngelakoni perkara. La tasihu kang ora sah opo as-sholatu opo sholat illa bihi kejaba kelawan ma. Ka izalatin najasati, kaya ngilangi najis. Wal istinja'i lan cewok. Terus wal wudu'i lan wudu, wal ghusli lan adus, wat tayammum lan tayamum. Apa itu toharoh ya? Ma'at toharatu, apa itu yang disebut dengan bersuci atau toharoh? Jawabannya, toharoh adalah melakukan suatu perkara yang mana sholat itu tidak akan sah kecuali dengan melakukan perkara tersebut. Intinya suatu perkara yang harus atau wajib dilakukan ketika ingin melaksanakan sholat. Agar apa? Agar sholat bisa menjadi sah. Itu namanya pengertian dari toharoh. Seperti apa? Seperti kaizalatin najasati, seperti hanya menghilangkan najis ya. Ketika sholat maka wajib menghilangkan najis. Kalau sholat kok ada najisnya maka tidak sah. Seperti wal istinja. Istinja itu apa? Cewok ya. Cewok itu intinya ya istinja. Terus wudu. Wudu harus wudu. Ketika akan sholat maka harus wudu. Itu namanya toharoh. Terus mandi besar ya. Jadi ketika orang junub maka nanti wajib mandi besar. Wat tayamum lan tayamum. Ketika kalau tidak ada air dan memenuhi syaratnya tayamum maka harus tayamum. Itu yang namanya toharoh ya. Terus soal ma wasa ilut toharoti, ma iku opo wasa ilut toharoti, utawi piro-piro lantarane sesuci? Jawabannya, utawi lantarane sesuci atau utawi wasa ilut toharoh iku alma'u iku banyu, wat turabu lan lebu, wal hajaru lan watu, wadabhu lan nyamak, wasobunu lan sabun ya. Ini mawasa ilut taharoti. Apa itu perantara untuk bersuci itu apa? Atau alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu apa ya? Jawabannya al-ma'u wa turabu, yaitu air, terus debu itu digunakan untuk bersuci. Debu digunakan untuk tayamum.
Air digunakan untuk wudhu dan mandi. Terus hajar, batu untuk istinja. Badabahu menyamak apa? Bangkai ya. Wasobun lan menyamak kulit bangkai ini. Terus wasobun lan sabun. Sabun itu atau sabun ya. Soal ma alladzi yajuzu bihi at-tathhir, ma iku apa alladzi utawi perkara yajuzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa at-tathhiru apa gawe sesuci. Jawabannya huwa utawi alladzi iku kulluma saben-saben perkara nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Terus walam yakun lan ora ana apa ma iku mutanajisan iku kena najis, wala mustakmalan lan ora kang den gunakake utawa den enggo. Urutannya bagaimana? Begini. Ini membahas tentang apa? Ma alladzi yajuzu bi at-tathhiru. Ya. Apa perkara yang diperbolehkan untuk dibuat sesuci? Ini batasan-batasan perkara yang diperbolehkan untuk dibuat bersuci itu bagaimana? Jawabannya huwa kullu ma nazala minas samai au naba'a minal ardi. Walam yakun mutanajisan wala mustakmalan. Kan begitu. Gitu. Jadi begini. Yaitu perkara-perkara, batasan atau perkara yang diperbolehkan untuk dibuat sesuci itu bagaimana? Yaitu semua perkara yang turun dari langit dan nyumber dari bumi. Perkara yang turun dari langit dan nyumber dari bumi. Terus walam yakun mustanajisan wala mustakmalan. Dan perkara tersebut itu tidak mutanajis atau tidak kena najis dan tidak pernah digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Soal ma al mutanajisu, ma iku apa al mutanajisu utawi banyu kang kena najis. Jawabane huwa utawi al mutanajis iku al ma iku banyu al qalilu kang kidhek aladzi kang waqa'at kang tumiba fihi ing dalem aladzi apa najasatun apa najis. Pertanyaannya, apa itu air yang terkena najis? Apa itu yang disebut dengan air yang terkena najis? Jawabannya adalah huwa al-ma'u al-qalilu alladzi waqa'at fihi najasatun. Air yang mutanajis atau air yang terkena najis yaitu air yang sedikit. Air yang sedikit yang kejatuhan najis. Ya, ketika kok ada air sedikit, satu ember misalnya, kok kejatuhan apa ya? Kejatuhan najis, bangkai tikus atau bangkai cicak misalnya kejatuhan kok ke ember meskipun tidak berubah banyunya, airnya meskipun tidak berubah, maka nanti tetap dihukumi apa? Najis. Airnya kok tidak berubah ketika sedikit, satu ember misalnya, maka nanti tetap dihukumi najis. Terus soal lagi ma'al mustamal. Ma iku apa? Al-ma'u utai banyu al-mustakmalu kang wis den gunakake. Jawabannya huwa utawi al-ma'u al-mustakmal iku al-ma'u iku banyu al-qalilu kang kidhek. Al-qalilu kang kidhek al-mustakmalu. Al-mustakmalu kang den gunakake fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas. Au izalati najisin utawa ngilangi najis. Apa itu yang disebut dengan air yang mustakmal itu? Apa yang disebut dengan air yang sudah pernah digunakan itu? Jawabannya huwa al-ma'u al-qalilu al-mustakmalu fi raf'i hadasin au izalati najisin. Yaitu air yang sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ketika kok air sudah pernah dibuat untuk menghilangkan hadas atau najis, maka nanti disebut air apa? Air mustakmal. Ya, berarti air ketika sudah digunakan wudhu misalnya, maka nanti sudah disebut air mustakmal
karena digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Soal ma iku apa? Al ma'u utawi banyu al qalilu kang sithik. Jawabannya huwa utawi al ma'u al qalil iku ma iku banyu. Dunal kullataini kang kurang sangka rong kolah. Soal apa ma al ma'u al qalilu? Apa itu yang disebut dengan air yang sedikit? Jawabannya yaitu huwa ama dunal kullataini. Air yang kurang dari 2 kolah. Pokoknya ketika air kok kurang dari 2 kolah maka disebut air sedikit. Dan 2 kolah itu bagaimana ukurannya nanti dijelaskan pada soal seterusnya ya. Nanti ada penjelasannya. Terus sekarang soal ma al ma'u al kathiru. Ma iku opo? Al ma'u utawi banyu al kathiru kang akeh. Jawabannya huwa utawi al ma'u al kathiru iku ma banyu. Balago kang tumeka apa ma kullataini ing 2 kolah. Fa aktsara mongko halih luwih akeh. Ma'al ma'al kathiru, apa itu yang dimaksud dengan air yang banyak? Jawabannya, air yang banyak adalah air ma'balagha kullataini fa'aktsara. Air yang 2 kolah ya, yang nyampe 2 kolah atau lebih ya. Maka air yang sampai 2 kolah atau lebih maka disebut air al-kathir atau banyak. Soal ma al-kulatani, ma iku apa? Al-kulatani utawi banyu 2 kolah. Jawabannya al-kulatani utawi banyu 2 kolah iku ibaratun, iku ungkapan utawa istilah an mi'atin wa samaniyatin wa arba'ina. Ya 148 itu kalau diarabkan an mi'atin wa samaniyatin wa arba'ina saking 148. Apane ukatan apane ukiyae takriban kelawan ukuran kang marek-mareki au miqdaruma utawa kira-kirane perkara tasah ukang amot hu ing ma apa birkatu main apa blumbange banyu ya, atau jeding ngono ya, jeding atau kamar mandi murabbaatun kang segi 4 tuluha utawi dawane birkatu main iku ziraun iku sak zira wa rubu'u zirain lan seprapate zira wa ardua utawi ombone birkatu main wa umkuha lan jerune birkatu main iku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ziraun wa rubu'u zirain. Jadi begini, ini menerangkan seberapa toh banyu 2 kolah itu. Kan tadi sudah dibahas bahwasanya menerangkan tentang air yang sedikit itu apa ya, air yang mutan najis itu apa, yaitu air yang mutan najis yaitu air yang sedikit yang kejatuhan najis. Terus air yang mustakmal itu apa? Itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Sudah juga dibahas apa itu banyu yang sedikit, yaitu banyu yang kurang dari 2 kolah. Apa itu banyu yang banyak, yaitu banyu air atau banyu ya, air yang 2 kolah atau lebih, itu namanya air yang banyak. Nah sekarang kita membahas tentang kolah. Kulata ini batasan 2 kolah itu seberapa, ukuran 2 kolah itu seberapa. Nah, ini soal ma al kulatani, apa itu air 2 kolah, seberapa toh air 2 kolah itu? Jawabannya al kulatani ibaratun an mi'atin wa samaniyatin wa arba'ina ukatan takriban ya. Berarti air 2 kolah adalah yaitu istilah atau ungkapan dari atau keterangan dari 148 ukah, kira-kira 148 ukah atau berapa? Atau miqdaru matasa'uhu birkatu ma'in murabba'atun, atau kira-kira kamar mandi ya, kamar mandi yang memuat air yang berukuran 1/4 atau segi 4, yang berukuran segi 4, atau kamar mandi yang muat untuk diisi air yang berukuran segi 4. Terus tuluha dzira'un wa rubu'u dzira'in, panjangnya kamar mandi yang segi 4 tadi seberapa? Panjangnya yaitu
1/4 dhiro, ya. 1/4 dhiro atau hasta itu setara kira-kira sama dengan 65 cm, ya. Wa arduha wa umkuha kadzalika. Sedangkan luas dan dalamnya itu juga sama, yaitu 1/4 dhiro, yaitu 65 cm. Berarti ketika sampean ingin menjadikan kamar mandi Anda, ya, sampean menjadi 2 kolah. Kalau ukuran 1/4, ya, segi 4, ya, buatlah kolam segi 4, ya. Setelah membuat kolam segi 4, nanti panjangnya nanti berapa? 65 cm, dalam dan luasnya juga 65 cm. Nah, itu ketika diisi air maka nanti sudah mencapai 2 kolah. Ya. Kamar mandi segi 4, panjangnya 65 cm, luas dan dalamnya juga 65 cm.